Dusun Balangguan itu nama terkini ya, eh, merupakan wilayah dusun yang ada di Desa Sumberwaru. Di masa lalu, wilayah tersebut adalah wilayah Balumbung. Terjadi pergeseran pengucapan. Kita pelajari juga dari kitab Bujangga Manik di abad ke-16 dituliskan wilayah tersebut adalah Balungbungan. Catatan Tommy Pires dalam Suma Oriental Portugis melafalkan Balumbungang. Balumbungang ada dengungnya di belakang. Ini adalah selubung tiang yang ditemukan di Candi Bang yang lokasinya itu ada di area kawasan Taman Nasional Baluran. Ya, di sini kita lihat ada ornamen tertentu, ada ragam hias, ada pelinggih ya, ada tangganya di situ, tapi di situ untuk pemujaan di masa klasik Hindu Buddha saat itu. Gitu. Tidak terasa, perjalanan KKN kami di Desa Sumberwaru sudah memasuki minggu keempat. Semakin lama di sini, semakin banyak hal yang kami temukan. Bukan cuma tentang program kerja, tetapi juga tentang cerita, budaya, masyarakat, dan potensi yang ternyata begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari warga Sumberwaru. Perjalanan minggu keempat kami awali dengan mengunjungi Museum Balumbung. Kunjungan kali ini kami lakukan untuk menggali lebih dalam informasi mengenai sejarah yang ada di Desa Sumberwaru. Di Museum Balumbung kami menemukan berbagai informasi mengenai sejarah dan juga temuan yang menjadi bagian dari perjalanan Desa Sumberwaru. Kami juga berdiskusi dan menggali informasi mengenai benda serta peninggalan yang ada di museum. Dari cerita ini, kami semakin sadar bahwa ternyata Sumberwaru menyimpan cerita yang cukup panjang. Setelah mendapatkan banyak cerita tentang masa lalu, kali ini kami melanjutkan kegiatan dengan sesuatu yang sedikit berbeda. Kali ini kami berkegiatan dengan program kerja kami yang bernama Lansia Berkarya. Program ini kami buat sebagai salah satu kegiatan yang mendukung aktivitas lansia, sekaligus menjadi bagian dari upaya pencegahan demensia melalui kegiatan yang kreatif. Dan kegiatan yang kami pilih adalah membuat ekoprint melalui media tote bag dengan teknik pounding. Sederhananya, daun-daun yang telah disiapkan ditempelkan pada tote bag, kemudian dipukul secara perlahan agar warna dapat menempel di tote bag. Para ibu dan bapak lansia mulai memilih daun, menyusun bentuknya, lalu mencoba memukul daun satu persatu. Ada yang langsung berhasil, ada juga yang harus mencobanya berkali-kali. Tapi justru disitulah serunya. Dan bagi kami, melihat mereka tetap aktif, antusias, dan menikmati kegiatan seperti ini menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Karena ternyata berkarya tidak mengenal usia.
Hari selanjutnya terasa lebih ramai dan lebih ceria. Kami melanjutkan kegiatan kami yang diberi nama dengan Sumberwaru Adventure. Kalau sebelumnya kami berkarya dengan para lansia, kali ini kami mengajak para bocil-bocil di lingkungan posko kami untuk berkreasi bersama. Kegiatannya sih sederhana. Kami mengajak dan mengenalkan kepada mereka tentang batik Sumberwaru dan mengajak mereka untuk melukis bersama melalui media tote bag. Sebelum mulai melukis, kami mengenalkan terlebih dahulu berbagai macam motifnya dan juga menjelaskan mengenai makna di setiap bentuk motifnya itu. Dan ya, mereka langsung mengaplikasikan kreativitas mereka dan imajinasi mereka melalui media tote bag mereka masing-masing. Ada yang sibuk memilih warna, ada yang tote bagnya penuh dengan berbagai macam motif, dan ada yang dari awal hingga akhir kegiatan hanya fokus untuk mengobrol dan bercanda. Mungkin melalui kegiatan seperti ini, mereka bisa mengenal dan juga bangga terhadap identitas daerah mereka sendiri berupa batik Sumberwaru. Dan ternyata minggu keempat kami tidak selesai sampai di situ saja. Justru di penghujung minggu kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan suatu hal yang tidak mungkin kami lakukan di minggu sebelumnya. Kami diajak oleh Pak Miswan, salah satu warga lokal di Desa Sumberwaru, untuk bersama-sama ke Keramba menaiki perahu. Awalnya kami pikir, mungkin naik perahu saja. Tapi setelah perahu sudah mulai meninggalkan daratan, suasananya langsung berubah. Suara angin, aroma laut, suara mesin perahu membuat kami tidak mau menyanyiakan pemandangan ini. Ada yang sibuk video, ada yang foto-foto, bahkan ada yang dari awal sudah merasa deg-degan karena ini merupakan pengalaman pertama. Setelah sampai di Keramba, semuanya langsung berubah. Di situ kami bisa melihat kegiatan yang dilakukan oleh para warga di tengah laut dan mengetahui sedikit banyaknya kehidupan mereka yang sangat bergantung terhadap hasil laut. Bagi kami, ini bukan cuma cerita perjalanan ke Keramba, tapi lebih dari itu. Kami bisa melihat sisi lain dari Desa Sumberwaru yang mungkin kami hanya dengar melalui cerita saja. Empat minggu berada di Desa Sumberwaru membuat kami tahu bahwa KKN bukan hanya tentang menjalankan program kerja saja, tapi lebih dari itu. KKN adalah tentang orang-orang di dalamnya, cerita yang kami dengar, pengalaman yang kami alami, dan momen-momen kecil yang akan menjadi kenangan bagi kami. Semua punya cerita masing-masing, tapi melalui cerita sederhana inilah yang mungkin akan menjadi momen yang paling kami rindukan dan banggakan. Karena semakin hari Sumberwaru bukan hanya tempat menjalankan KKN saja, tapi juga menjadi tempat untuk kami mendapatkan berbagai macam pengalaman dan juga cerita. Minggu keempat selesai. Tapi perjalanan kami masih terus berlanjut. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sumberwaru sampai saat ini masih menyimpan banyak cerita.